memberkati. Shalom, selamat pagi Bu Sinai. Shalom, Memberkati juga. Shalom Shalom Abuna. Selamat pagi Selamat Abuna. Selamat pagi. pagi Selamat Abuna. Tuhan pagi. memberkati. Shalom Selamat pagi Ulani. Abuna. Shalom Shalom Abuna. Selamat pagi. Shalom. Shalom Pak. Pak. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Halo Bu Sekar. Ah, Bu Sekar. Shalom Bu Retno. Shalom Kakak, Bu Lingga, Bu Lani, Inang, Bu Rika, Bu Sina, Ibu Ayen. Malam. Ya, shalom Bapak Ibu. Ibu. Shalom Abuna. Tuhan memberkati. Amin, Tuhan berkati. Di tempat Bapak Ibu hujan. Hujan. Iya, Hujan. Kita doa. Depok nggak hujan ya Buna? Di Sekarang terang. Semarang nggak hujan ya? Ya. Wah, Semarang Hujan. hujan. Ya. Soalnya kali ini wungu. Oke, Bapak Ibu yang terkasih. Tepuk tangan dulu yuk supaya kita semangat pagi hari ini. Puji Tuhan. Ya. Semangat. Semangat. Leli, selamat pagi. Semangat bukan akronim dari sekali makan langsung ngantuk, bukan begitu ya Bapak Ibu. Tetapi semangat itu adalah satu energi yang positif. Oke Bapak Ibu yang terkasih, Iya Buna. hari ini mau lanjut ya. Masih di di pembelajaran dan pembahasan ya yang terikat dengan 1 Tawarikh pasal 13. Nanti kita akan bahas berhubungan kemana. Yang pasti hari ini masih di 1 Tawarikh pasal 13 di ayat yang berikutnya ya Bapak Ibu yang terkasih. Karena memang 1 Tawarikh pasal 13 ini mengandung banyak makna dan pesan-pesan Tuhan yang tersingkap. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita satu di dalam doa ya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, Roh Kudus-Mu akan menuntun kami dan Engkau yang akan menguduskan semua yang kami miliki, termasuk benda-benda yang kami pakai, sekalipun itu adalah benda mati, itu akan menjadi sebuah alat yang berguna bagi kehidupan kami, sehingga Engkau yang akan memaksimalkan apa yang kami punya, termasuk juga sinyal yang kami harapkan semuanya dalam baik dan sehat. Apa yang menjadi kelelahan sepanjang pelayanan seharian kemarin tidak akan membuat kami lelah untuk mencari wajah Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa kehidupan kami hanya dapat terpenuhi ketika kami sungguh-sungguh meletakkan seluruhnya ke dalam kuasa pemeliharaan kasih setia Tuhan. Untuk itu kami merendahkan diri di hadapan tata kasih-Mu. Kami mau belajar tunduk dan taat atas firman-Mu. Kami bersatu hati menaikkan doa ini. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sepakat dan percaya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian terkasih, kita mau naikkan pujian sama-sama di tempat kita masing-masing.
Berikut pujiannya Bapak Ibu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepada Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kami seperti rusa yang merindukan sungai-Mu ya Tuhan. Demikianlah kerinduan kami untuk mendapatkan apa yang menjadi tuntunan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami diberikan dan memperoleh hikmat
pengertian akan firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya Bapak Ibu yang terkasih. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung kita buka yuk di 1 Tawarikh pasal 13. Iya. 1 Tawarikh pasal yang 13. Ya. Kemarin kita belajar mengenai mau sampai kapan kita hidup dalam penyesalan terus ya. Dalam rasa kemarahan yang kita simpan. Ya sekalipun marahnya enggak sama orang-orang lain misalnya. Saya marah sama diri sendiri kok Abuna. Ya tapi marah sama diri sendiri juga nggak cuma sekedar merusak diri, tapi merusak tatanan kehidupan di sekitarnya gitu. Jadi mau sampai kapan kira-kira seperti itu. Apalagi marah sama Tuhan. Ya, marah sama Tuhan, wah itu harus benar-benar berhenti. Ya karena yang harus ada di dalam diri kita itu adalah bukan marah sama Tuhan. Kalau memang ada sesuatu yang terjadi di luar dari apa yang kita rencanakan. Ya, walaupun kita rencanakan sudah lama dan menurut kita ini perencanaannya matang ini sebenarnya. Harusnya Tuhan itu cuma tinggal menjentikan jari ibaratnya langsung jadi, ini kok Tuhan malah bikin begini. Jadi kita harus bangkit dari perasaan gak puas sama Tuhan Bapak Ibu ya. Makanya 1 Tawarikh pasal 13 ini gak bisa langsung ditafsirkan secara keseluruhan, karena setiap bagian itu menampilkan dan menyiratkan pesan yang begitu mendalam ya. Nah kita mau bahas lagi, lanjut lagi supaya kita makin jelas ya. Kemarin kita bahas mengenai ayat yang ke-12. Tapi saya ingin Bapak Ibu dan saya membaca dari ayat yang ke-10. Ya, karena nggak bisa langsung cuma di ayat yang ke-13. Ya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzza, lalu ia membunuh dia. Oleh karena Uzza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uzza demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Uzza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Ya, di situ kita garis bawahi Daud menjadi takut kepada Allah, takut akan Tuhan. Seringkali kita dengar istilah takut akan Tuhan. Ya, di OIC kemarin dibahas mengenai takut akan Tuhan. Ya, karena memang di OIC pun juga kami menyampaikan khotbah itu Bible series ya. Berseri juga. Jadi perjanjian barunya di ibadah raya Minggu, Senin sampai Jumatnya itu perjanjian lamanya, itu di BW. Itu memberikan kemudahan supaya kita bisa mempelajari satu Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru sekaligus, tanpa harus merasa terbeban. Jadi kalau yang ikut di BW pasti akan dipermudah untuk bisa memenuhi target baca satu Alkitab.
Karena di hari Minggunya bisa dipelajari di ibadah raya, ataupun Anda bisa mengikuti dengan buku panduan yang biasa ada ya di toko-toko seperti itu ya. Kenapa? Karena tidak lagi mengandalkan buku renungan yang akhirnya kita tidak membuka Alkitab. Kenapa Abu nak bicara begini? Banyak sekarang orang-orang Kristen yang gak takut sama Tuhan, sehingga menggantikan Alkitab itu dengan buku renungan harian. Ya, menggantikan Alkitab itu dengan konten khotbah hamba Tuhan di YouTube. Ya. Takut akan Tuhan ini penting sekali Bapak Ibu, karena bicara mengenai rasa takut itu ada banyak macam di dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah takut yang memang bisa membangun keimanan kita. Kalau takut yang model begini, ini udah pasti membuat kita menjadi patuh dan taat sama Tuhan. Di Mazmur 111 ayat 10 dikatakan begini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya, artinya semua orang yang punya rasa takut akan Tuhan ini, berakal budi yang baik. Sehingga kehidupannya dan mulutnya itu selalu ada puji-pujian bagi Tuhan selama-lamanya. Ya. Kalau dari bahasa aslinya resit chokhmah ya. Yirat Adonai sechel tov lechol oseihem tehilato omedet laat. Ya, itu intinya. Kalau bahasa dari aslinya itu dari kitab Ibrani ditulis bahwa memang takut akan Tuhan itu memiliki segala sesuatu. Lechol oseihem. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, berarti apa? Di sini Daud kan memang punya hubungan yang benar sama Tuhan. Makanya kalau dia merasa marah kepada diri sendiri itu karena dia merasa takut kepada apa yang Tuhan miliki. Kalau Tuhan bisa memberkati, berarti Tuhan bisa menghukum. Kalau Tuhan bisa memberkati, Tuhan bisa mencabut berkatnya gitu. Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini banyak orang-orang Kristen yang gak punya rasa takut sama Tuhan, jadi gak hormat sama Tuhan. Banyak orang-orang Kristen yang gak peduli dengan ibadah. Karena mungkin kekecewaan mereka di satu sisi dan di dua sisi di beberapa hal. Ya, padahal kan segala sesuatu di dalam kehidupan ini memang ada waktunya untuk dimana kita berkumpul bersama, beribadah, bersehati, sejiwa sepikir di dalam Kristus. Supaya apa yang menjadi bagian dari sejarah di Alkitab itu turun-temurun kita lakukan gitu. Ya, jadi langkah pertama nih bagaimana supaya rasa takut di dalam diri kita tuh benar. Itu kita harus pastikan hidup kita benar dulu sama Tuhan. Kita punya hubungan yang pribadi sama Tuhan. Makanya Bapak Ibu kalau ikut BW setiap pagi itu adalah cara sederhana dan praktis untuk menciptakan sebuah hubungan pribadi yang mungkin selama ini hanya sebatas dengan mohon izin buku tulisan ya. Itu boleh, tetapi jangan sampai menggantikan Alkitab gitu. Kalau misalnya membuat kita malas buka Alkitab, itu keliru, berarti ada sesuatu yang salah. Karena tidak ada tulisan seseorang di luar dari tulisan yang tertulis di Alkitab. Itu bisa menggantikan isi Alkitab, saudara. Ya. Jadi kalau misalnya orang gak punya rasa takut akan Tuhan, gak punya rasa takut atau rasa hormat dan segan sama Tuhan, gimana? Berarti orang itu belum punya hubungan pribadi sama Tuhan. Kenapa? Karena di Amsal pasal 1 ayat 7 ditulis takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu perlu diketahui istilah orang bodoh ini muncul 18 kali di Amsal. Dan di beberapa kitab lain ada 7 kali.
Tetapi pemakaian di Amsal sama di kitab lain ini berbeda. Kalau di Amsal, orang bodoh di sini bukan orang bodoh kayak, mohon maaf, bego gitu, nggak pintar, bukan. Tapi lebih kepada konteks berdosa. Makanya Daud di sini punya takut akan Tuhan. Karena dia mengetahui ini udah salah, ini udah dosa saya nih, gitu. Jadi bukan hanya karena salah caranya saja, saudara. Karena pasti nggak mungkin kalau cuma salah cara, Tuhan kok marahnya sampai segitu. Nah, banyak orang tidak menyadari untuk membedakan antara cara yang salah karena ketidaktahuan atau memang begitu sudah tidak mau tahu sehingga caranya nggak benar, tapi di mata Tuhan itu sebenarnya bukan bodoh sama dengan pandir sinonimnya, tapi bodohnya itu adalah dosa. Kalau di Yesaya pasal 35 ayat 8, ya. Yesaya pasal 35 ya, ayat 8 ditulis di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Kalau kita search kata pandir itu sama dengan bodoh, stupid, ya, di dalam bahasa Inggris dan di dalam KBBI. Tetapi kalau di kalimat Amsal itu orang bodoh itu lebih menunjuk kepada orang berdosa. Contohnya di Amsal pasal 14 ayat 9a. Aduh Abuna jangan cepat-cepat, tenang. Kan ini kan direkam. Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca ulang, dengar lagi ulang sambil catat, mohon izin ya. Karena Abuna juga harus menghargai yang memang jam 5 harus berangkat. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di Amsal pasal 14 ayat 9a ditulis orang bodoh mencemooh korban tebusan. Nah, arti orang bodoh di sini adalah bukan orang bodoh tidak pintar, tetapi orang berdosa. Karena hanya orang berdosa yang merupakan orang bodoh di mata Tuhan, sebagai orang yang tidak takut akan Tuhan, nggak ada ngeri-ngerinya sama Tuhan, sehingga dia mencemooh korban tebusan. Dia tidak memandang keselamatan adalah anugerah. Dia tidak memandang salib adalah karya Allah. Kenapa? Karena nggak punya pengetahuan, saudara. Dan segala sesuatu dipikir itu nggak masuk akal, nggak logis. Karena apa? Karena banyak orang pintar tapi sedikit orang yang berkhidmat. Makanya kita butuh khidmat itu. Ya. Emangnya kalau misalnya saya nggak punya rasa takut akan Tuhan seperti Raja Daud, apa yang terjadi Abuna? Sayang, nanti kita jadi nggak punya satu perjanjian yang bisa kita ikat. Karena salah satu kriteria perjanjian Allah yang terikat dengan kita itu ada di Yeremia pasal 32 ayat 40. Di Yeremia 32 ayat 40 Tuhan sendiri bilang, aku, kata Tuhan, akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka. Kalau di King James Version tuh, and I will make an everlasting covenant with them. Everlasting covenant. Sebuah perjanjian kekal yang terikat ibaratnya gitu. Dan bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Berarti kan kita bisa pahami, begitu kita mendekat sama Tuhan, sebenarnya perasaan Tuhan itu apa? Aku gak mau
kita, kamu, kata Tuhan, itu nanti suatu saat ini menjauh daripadaku. Anda coba kalau kita selami nih Bapak Ibu, sebegini dalamnya, berarti benar kayak yang ditulis, begitu besar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, segitu cintanya dan sayangnya Tuhan gitu loh, sama dunia ini dan semua orang dan makhluk yang ada di dalamnya. Sampai-sampai dia rela untuk inkarnasi jadi daging dari roh yang penuh dengan kemuliaan itu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, takut akan Tuhan itu harus membangun iman. Karena ada rasa takut yang melemahkan iman. Ya. Apa yang terjadi di 1 Tawari 13 ini adalah satu contoh rasa takut yang membangun iman. Takut yang membangun iman adalah yang menyadari kebodohan konteks versi manusia, lalu menyadari kekurangan pengetahuan dan hikmat, sehingga dia sadar bahwa dia nggak cuma bodoh, tapi dia berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang pintar hanya bertindak sesuai dengan kepintarannya dia. Tetapi kalau orang berhikmat, karena dia punya rasa gentar dengan kebenaran Tuhan, apapun yang disuruh sama Tuhan, nggak pernah dia sanggah gini, nggak usah lah. Karena saya lihat juga nggak perlu dibantu kok. Dia baru aja dapat ini kemarin, nggak usah. Lebih baik ditunda dulu. Orang kalau takut sama Tuhan, apa yang Tuhan ngomong taruh di hatinya, dia tunduk. Ya, makanya penting sekali Bapak Ibu untuk kita memiliki rasa takut yang benar ini. Ya. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau bicara mengenai rasa takut akan Tuhan, ini enggak cukup dalam waktu beberapa menit ini. Makanya untuk informasi selanjutnya kita akan bahas besok. Masih bicara mengenai takut akan Tuhan ini seperti apa. Sebelum kita lanjut ke ayat berikutnya, karena ada tindakan Daud yang akhirnya dia mengambil sebuah keputusan, lalu kemudian keputusan itu menghasilkan sebuah peristiwa. Ya, tetapi hari ini kita mau coba telaah lagi. Kita selama ini atau kemarin, ya, atau mungkin hari inilah, mari kita belajar untuk memiliki sebuah rasa gentar sama Tuhan. Sama seperti kita gentar kalau kita takut yang baik adalah supaya saya ini nggak dihukum, berarti saya harus bawa helm kalau saya naik motor, ibaratnya gitu. Ada nggak ada polisi, pokoknya saya harus bawa helm. Kenapa? Karena peraturannya seperti itu. Gambarannya seperti itu Bapak Ibu, karena kita tahu aturannya. Nah Bapak Ibu sekalian terkasih, kalau kita tahu cara bermain dalam peraturan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita mau ditaruh di marketplace, kita mau ditaruh di dunia pelayanan, tetap kita akan menjadi orang-orang yang gentar di hadapan Tuhan. Teguran Tuhan akan membuat kita menjadi pribadi yang semakin terpacu untuk mau terus makin dekat sama Tuhan. Bukan membuat kita makin kabur dan undur dari Tuhan. Tapi membuat kita makin maju. Kenapa? Karena kita tahu betul suara hati Tuhan seperti apa. Karena Tuhan sendiri menerima semua yang mendekat kepadanya. Bahkan dia menaruh rohnya di dalam diri orang itu. Karena Tuhan gak mau orang itu nanti menjauh dari Tuhan. Emang siapa sih kita Bapak Ibu? Ya, makanya ada pujian, siapakah aku ini Tuhan? Tidak lain, tidak bukan hanyalah makhluk yang hina, tetapi ditebus oleh karya penyalipan Kristus sehingga kita berharga di mata Tuhan.
Amin Bapak Ibu. Jadi mari bersyukurlah pagi hari ini apapun keadaan kita. Kita jangan lagi ngomel-ngomel. Kita jangan lagi merasa kok gini ya. Gak usah ragukan kekuasaan Tuhan. Sebagai salah satu bentuk sederhana menghormati Tuhan adalah mari jangan ragukan rencana Tuhan atas kehidupan kita. Milikilah rasa takut seperti Daud. Dia menyadari kesalahannya dan dia meletakkan rasa takut itu hanya kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa Tuhan bisa meletakkan sebuah konsekuensi ini. Lebih dari ini. Biarlah kita semua tidak hanya semakin pintar, tetapi kita semakin berkhidmat. Karena kita memiliki dan memperoleh pengertian rasa takut yang benar. Yaitu takut yang membangun iman kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah semakin memberkati keluarga Pak Supeno dan Bu Hirma. Keberhasilan satu persatu pekerjaan. Tuhan juga sudah memberkati RAP dan LSPMR, Bu Marta ya dan Pak Ricardo. Terima kasih Tuhan. Tuhan akan terus bukakan pintu-pintu berkat lainnya, proyek-proyek yang sedang menjadi proyeknya Tuhan terjadi dan berhasil di tahun ini. Tuhan sudah memberkati dan sedang memberkati buah kandungan yang tertutup. Kami yakin dan percaya orang-orang yang terus mengharap berserah kepada Tuhan akan memperoleh mujizat daripada Tuhan Yesus. Sebab Engkau adalah Allah yang membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kami percaya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik dari Ibu Risma, yaitu Ibu Rini Manurung yang memang dijadwalkan hari Senin ini jam 1 siang akan operasi sesar di Rumah Sakit Jakarta. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulai dari Ibu Rini Manurung, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan. Apa yang Ibu Risma dengar hari ini, biarlah bisa dibagikan kepada Ibu Rini bahwa takut yang membangun iman adalah bukan dengan takut apa yang akan terjadi kepada diri kita. Tetapi kita gentar dan hormat di hadapan Tuhan. Dan kita berani melangkah sebab Tuhan berjanji orang-orang yang diberi rasa takut inilah yang akan mengalami penyertaan Tuhan. Dan kami berdoa Engkau jugalah yang akan melakukan tindakan melalui tim dokter yang Tuhan tunjuk. Sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan berhasil. Dan kemanapun kami melangkah hari ini, penyertaan-Mu ada di depan kami, ada di belakang kami. Malaikat-malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Sehingga kami terlindungi dan kami percaya tahun ini benar-benar menjadi tahun dengan berkat yang spektakuler. Yang kami pandang gak mungkin selama ini. Engkau celikan mata kami menjadi mungkin. Sehingga Engkau buka mulut-mulut yang selama ini terkatup. Boleh mengatakan Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib. Sungguh baik, sangat baik. Teramat baik, selalu baik dan selamanya baik. Bapak Ibu yang terkasih, apapun keadaanmu percayalah. Bilur-bilur Tuhan Yesus sedang menyembuhkan engkau. Jikalau engkau sakit, bersabarlah, tekunlah dalam doa dan percaya Tuhan akan menyembuhkanmu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang ujian, Alden dan Talia. Dan mungkin untuk anak cucu yang lain juga sedang ujian atau persiapan ujian. Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada mereka. Jadikan mereka sebagai generasi Z, Alpha, Beta yang memiliki rasa takut yang benar, yaitu roh takut akan Tuhan menetap di dalam diri mereka. Dan Roh Kudus menuntun mereka. Dan juga roh takut akan Tuhan itu ada pada kami.
supaya kami terus menyadari di mana posisi kami dan Engkau berada bersama kami selama ini dan tidak boleh kami ragukan Engkau. Terima kasih ampunan-Mu selalu ada buat kami Bapa, dan kasih sayang-Mu melebihi apa yang kami minta. Terimalah berkat anugerah dan janji Tuhan Bapak Ibu, bahwa bagaimana Tuhan berjanji akan membuatmu menjadi keluarga yang besar, bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan berjanji akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan Tuhan juga akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Begitu sempurna pembelaannya. Dan olehmu semua kaum di muka bumi di sekitarmu juga akan diberkati. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Ia menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk menyatakan bahwa tahun ini adalah tahun dengan berkat yang spektakuler. A year of spectacular blessings. Yang sepakat dan percaya. Berbahagialah kita semua. Mari sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu. Oke, tepuk tangan yang paling meriah. Ya, nanti catatannya dikasih tanda. Kalau perlu kasih note, besok jangan sampai nggak ikut lagi gitu ya. Karena besok kita lanjut Bapak Ibu yang terkasih. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat bertugas, selamat beraktivitas. Terima kasih ya Buna. Ya, Buna. Buna. Bapak, Ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Buna, Buni, Bapak Ibu semua. Terima kasih ya Bunda, Abuni, dan Makasih ya teman-teman Bunda, doa. semua. Mohon izin. Abuna. Terima kasih Abuna. Semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Besok kita ketemu lagi. Dan berkati. Ketemu lagi Bu. Makasih ya Bunda. Terima kasih Abuna. Terima kasih Buni. Iya, Selamat sama-sama. beraktivitas untuk kita semua. Amin. Wajah-wajah yang bersukacita, boleh angkat tangannya, kasih tos, katakan sampai jumpa besok, jangan kasih kendor. Sampai jumpa besok. Terima kasih kendor. Udah terus itu. Oke Bapak Ibu izin ya, Tuhan berkati, dadah. Berkati. Shalom. Kalau Shalom.